Terima kasih, kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita boleh datang kembali di rumah Tuhan karena kasih-Nya, karena pemeliharaannya, karena kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan awali bersama dengan pembacaan Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama membaca Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca saling bergantian. Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat-ayat yang genap, saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Kita akan saling bergantian membaca ayat-ayat ini. Ibadah yang sejati, Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari saat ini kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait
Bapa, hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi hidupku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersyukur Tuhan, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati datang kepada Tuhan. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada siang hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan dalam pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap hati kami, untuk kami boleh menikmati setiap berkat dan kemurahan Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita Tuhan turun atas kami. Melalui pujian yang kami naikkan memberikan kelegaan dan kelepasan. Melalui pemberitaan firman Tuhan dan memberikan berkat, kekuatan secara jiwa dan roh kami. Lebih kami pulang dengan membawa sukacita benar besar yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Kiranya pengurapan daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus sepanjang ibadah untuk siang hari ini. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus menyerahkan seluruh ibadah kami. Awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Mari kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang perkasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah yang besar dan layak untuk dipuji. Bye.
sama-sama Bapak Saudara, kita mau lebih lagi bersuka cita untuk Tuhan, karena Dialah Tuhan yang benar. Dia Allah yang menjamin setiap kehidupan kita. Mari bersuka di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari siapkan hati, mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kami rindu Engkau jadikan kami indah Tuhan. Jadikan kami hamba yang taat dan setia hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus buat setiap penyertaan-Mu bagi hidup kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan kami indah Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah. Mari jemaat kita bangkit bersama. Haleluya. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Ini kerinduan kami Bapa. Jadikan kami indah, jadikan kami taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar kami terus berharap kepadamu. Hanya kepadamu, tak ada
kepadamu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Tuhan tak ada setia, tak ada setia kepadamu. Tuhan tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia, oh tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Menjadi taat dan setia kepada Tuhan, biarlah itu menjadi bagian panggilan hidup kami kepadamu ya Bapa. Ketika ketaatan itu ada, kami melihat berkat Tuhan itu datang, kebaikan Tuhan itu akan muncul, bahkan kemurahan Tuhan itu akan melingkupi kami. Bapa, kami tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki-Mu, belajar mendengar apa yang menjadi pesan dan perkataan-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, siap mendengar. Berbicaralah, hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Menjadi benih yang berkemurahan dan mendatangkan berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu awal pertengahan sampai akhir, dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat siang, kita bersyukur ya untuk ibadah yang boleh berjalan berlangsung, ibadah 1 dan 2 dan yang ketiga. Dan pada hari ini, minggu ini kita sedang untuk belajar dan merenungkan satu tema berkenaan dengan teladan ketaatan. Bicara ketaatan adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang benar, dan Alkitab begitu lengkap. Mencatat, menulis, membahas, bahkan menjelaskan perihal ketaatan sedemikian detail, baik dalam kaitan hubungan anak-anak dengan orang tua. Alkitab berkata, hei anak-anak, taatilah orang tuamu sebagaimana wakil Tuhan di bumi ini. Kita juga belajar dalam Alkitab bagaimana, hei hamba, taatilah Tuhanmu yang berkuasa atas hidupmu. Juga sebagai warga negara, sebagai bagian daripada sebuah pemerintahan, Alkitab juga mencatat baik di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ataupun dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17, taatilah pemimpinmu, taatilah pemerintah yang ada dalam hidupmu. Sebab mereka adalah wakil Tuhan yang dipilih, yang dipercaya untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Bahkan Paulus menekankan kalau kita tidak mentaati pemerintah, berarti juga kita tidak akan bisa mentaati akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk membangun yang namanya kehidupan dalam ketaatan. Sekalipun untuk menjalankan yang namanya ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, taat untuk tempat waktu, taat untuk menepati janji, taat untuk melakukan perintah, bahkan hal yang lain. Saya senang ketika orang tua itu selalu berpesan kepada anak-anaknya, bagaimana supaya salah satunya ketika anak-anaknya itu boleh mentaati di sekolah kepada guru, kepada aturan yang ada supaya semua berjalan dengan baik. Mentaati apa yang ada dalam hukum, dalam keluarga, agar semua juga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
tema teladan ketaatan, mari kita akan melihat nats dasar firman Tuhan itu ada di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Kita bisa lihat di layar LCD ini cukup besar. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak apa saudara? Mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9. Karena dikatakan iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah dikatakan suatu tanah asing yang di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, penulis Ibrani secara khusus kalau kita membaca di dalam pasal 11 ya, pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40 itu ditulis di situ yang namanya saksi-saksi iman atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidup dalam iman, yang hidup membangun iman, yang memiliki iman yang luar biasa. Ya, di situ ada ditulis ada Sarah, ditulis dikatakan juga ada Abraham, bahkan juga dikatakan di situ ada tokoh-tokoh yang lain, ada Isa, ada Yakub, bahkan ada masih tokoh-tokoh iman seperti Musa, bahkan juga masih ada banyak yang lain, Yusuf yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Tapi kali ini kita akan belajar satu tokoh saja, yaitu berkaitan dengan Abraham. Ada hal yang kita bisa teladani berkenaan dengan ketaatan Abraham kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang Abraham lakukan sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8 tadi dikatakan karena iman Abraham taat. Ketika Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi ceritanya Abraham ini dipanggil ataupun diberi firman, diberi perintah untuk apa? Untuk pergi dari negerinya. Maka kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 mungkin akan lebih jelas. Coba kita akan lihat ya, nats ini dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ya, Kejadian pasal yang ke-12 ya. Kejadian pasal yang ke-12. Namun sebelumnya saya juga ingin bacakan dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, ya di depan masih ada. Pasal 11 ayat yang ke-31 dan 32 ya. Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat 31 dan 32 dikatakan begini. Lalu Terah membawa Abram, namanya belum Abraham tapi Abram. Anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka dikatakan ke Haran dan menetap di sana. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan, ya yang ke-12, yang ke-32, yang ke-32, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ya. Jadi di sini dikatakan ternyata Abraham itu dan keluarganya berasal dari yang namanya tanah atau tempat yang disebut dengan Ur Kasdim. Singkatnya,
Terah yaitu bapaknya Abraham, ngajak Abraham, lalu ngajak cucunya yang bernama Lot, ya, anak Haran, serta menantunya Sarah untuk pergi, ya, ke satu tempat yang baru, dalam arti ya mungkin mengadu nasib, merantau dengan harapan di negeri itu mereka sukses. Sampailah mereka di wilayah Kanaan yang disebut dengan Haran. Dan menarik, ternyata Terah dan anak cucunya hidup diberkati di Haran. Hidup dalam keadaan yang baik di Haran. Dalam pekerjaannya, dalam imannya, bahkan dalam kehidupan keluarganya diberkati. Sehingga sampai satu kali Terah pun mati, yaitu ayah Abraham itu mati di Haran di usia 205 tahun. Namun Bapak Ibu Saudara, di usia 75 tahun, perhatikan di usia 75 tahun, firman Tuhan datang kepada Abraham, yaitu lihat dalam pasal 12 ayat yang pertama. Ya, Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, namanya masih Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu kita sambung ayat yang keempat, ayat yang keempat. Ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur berapa Bapak Ibu Saudara? 75 tahun ketika Abram itu berangkat dari Haran. Sekonyong-konyong tiba-tiba firman Tuhan berkata kepada Abram, Abram, tinggalkan Haran. Kemana Tuhan? Wes pokoknya manut. Loh, tujuannya wes nanti tak tunjukkan. Tempatnya lebih baik atau tidak, kondisinya lebih bagus atau tidak. Abram berpikir, kami di sini sudah nyaman, kami di sini sudah tenang, kami di sini sudah bahagia, kami di sini sudah hidup diberkati. Dalam arti Abram berpikir juga, apa-apaan Tuhan ini? Kok saya suruh pindah? Suruh pindah di alamat yang tidak saya tahu, di tempat yang saya tidak pahami, di tanah yang tidak saya kenal dan saya ngerti kondisinya. Dibutuhkan adaptasi, dibutuhkan penyesuaian, dibutuhkan waktu yang begitu panjang. Dan masih ada banyak hal lain lagi mungkin yang menjadi pertimbangan Abraham di dalamnya. Tetapi siang hari ini kita akan belajar teladan ketaatan Abraham. Sehingga dalam ayat yang keempat dikatakan tadi, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia untuk meninggalkan tempat itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita belajar 3 hal penting berkenaan dengan teladan ketaatan Abraham. Yang pertama, yaitu teladan ketaatan Abram untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Apapun beratnya perintah itu, apapun beratnya firman itu, apapun kondisi daripada keberadaan firman itu, Abram tahu bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan itu benar, apa yang Tuhan mau itu baik, apa yang Tuhan kehendaki itu sesuatu yang mendatangkan pasti hal yang baik dalam hidupnya. Ketaatan melakukan perintah Tuhan merupakan sebuah panggilan hidupnya. Abraham menempatkan perintah Tuhan itu di atas segala perintah yang lain. Abraham menempatkan perintah Tuhan itu di atas perintah apapun yang ada dalam hidupnya. Karena Abraham sadar hidupnya ada di dalam perintah Tuhan. Abraham mengerti bahwa perintah Tuhan itulah yang menjamin hidupnya. Perintah Tuhan itulah yang memelihara hidupnya. Perintah Tuhan itulah yang boleh memberikan kebaikan dalam hidupnya. Maka ketika Abraham melakukan perintah itu, berarti dia sedang untuk mempercayai akan jalan dan rencana Tuhan yang baik ada di dalam hidupnya. Kita belajar tentang sesuatu yang baik kepada Abraham.
Abraham tidak pernah curiga dengan perintah Tuhan. Abraham tidak pernah menawar dengan perintah Tuhan. Abraham tidak pernah sangsi dan bimbang dengan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, itu adalah kebenaran yang dia harus lakukan. Dia harus kerjakan dan dia harus boleh taati ada di dalam hidupnya. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini di tengah situasi yang mungkin sulit, manusia yang lebih cenderung mengandalkan kepada pengetahuan, kepada teknologi, bahkan kepada situasi yang seolah-olah lebih mengandalkan kekuatan manusianya. Membuat ketaatan kepada perintah Tuhan itu menjadi kecil. Membuat kadangkala kita menjadi ragu, apakah yang Tuhan mau itu baik, yang Tuhan inginkan itu benar. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dan kita alami. Dan itu seringkali membuat alasan untuk kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu ada di dalamnya. Maka saya masih ingat, ada banyak orang berkata, kenapa Pak Didi mau melayani di Ungaran? Ungaran itu kota kecil. Ungaran itu ya hanya kota ampiran saja. Tetapi saya masih ingat bagaimana ketika Tuhan mengingatkan di tengah situasi pergumulan, permasalahan yang ada di gereja, yang ada dialami waktu itu dengan keluarga yang ada dalam kehidupan saya. Tuhan itu boleh memberikan sebuah ketetapan. Tuhan itu boleh memberikan sebuah perintah. Dan hal itu jelas. Kenapa saya harus ke Ungaran, kenapa saya harus ada di gereja ini, kenapa saya harus ada dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sementara juga pekerjaan Tuhan di kota lain, di tempat lain mungkin yang lebih besar, lebih baik dan mungkin dengan hal-hal janji-janji yang lebih besar. Tetapi saya tahu bahwa apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki itu jauh lebih luar biasa. Maka saya bersyukur ketika gereja dimulai, dirintis dari tempat, ya rumah Pak Handi, ada Pak Handi di sini ya. Pak Handi ya, anak-anak masih kecil semua. Setiap jam 4 pagi, dari almarhum Bu Tahar itu, dari Pak Handi, dari Bu Handi, anak-anak sudah ada yang pegang sapu, ada yang pegang pel, ada mereka membersihkan gereja itu kalau setiap hari minggu jam 4 sudah sibuk. Dan itu kami lakukan, kami kerjakan, kami bangga bahagia dengan pekerjaan Tuhan yang ada. Gereja JKI Bethesda, mungkin beda dengan gereja-gereja yang lain yang lebih besar, yang lebih mewah, yang lebih megah. Katanya saya masih ingat disitulah Tuhan taruh panggilan itu, taruh perintah itu. Dan saya tahu Tuhan mau saya ada di situ. Maka tahun 94 saya boleh ditakbiskan di gereja ini menjadi pendeta. Dan sampai hari ini kami bersama dengan Bu Lena dan anak-anak boleh melayani di tempat ini. Saya bangga dan bahagia ada di gereja ini. Dan saya tahu bagaimana progres Tuhan yang dikerjakan. Saya bersyukur Pak Karta yang sudah beberapa tahun, 15 tahun ada di Surabaya bisa kami rekrut kembali untuk ada di Ungaran bersama-sama melayani. Kami bangga, kami senang, kami boleh bersama-sama melayani di Ungaran bersama-sama dengan orang tua tanpa seperti dulu beda. Kalau dulu waktu awal saya sekolah Pak Karta khotbah saya selalu kritik. Siapapun yang khotbah selalu saya kritik seolah-olah saya paling pintar sendiri. Tapi bersyukur sepanjang saya boleh melayani dengan Bapak saya di sini. Kami boleh melayani dengan baik, rukun, melayani dengan santun dan melayani dengan saling menghormati, menghargai. Dan itu yang saya rasakan. Dan sampai hari ini saya sungguh bahagia. Saya bangga ketika ada teman berkata, kamu masih di Ungaran. Kamu tidak pengen untuk cari pengalaman yang lain. Bahkan ada orang berkata, kamu tidak pengen tuh pelayanan di luar negeri dan sebagainya. Saudara nggak usah tanya yang pengen-pengen, pasti orang punya banyak keinginan. Pasti orang banyak punya kemauan. Tapi saya bersyukur bahwa tempat ini adalah tempat. Sebagaimana Abraham boleh diberikan mandat dan perintah untuk pergi di sana. Dan saya boleh mengerjakan sampai hari ini. Berapapun jemaat, berapapun kondisinya, apapun situasinya. Saya boleh melayani sampai waktu Tuhan datang ataupun sampai Tuhan izinkan. Kalau satu kali mungkin sebagaimana tadi dikatakan usia 75 tahun atau usia sekian tahun Tuhan berkata, kamu harus pindah
dan cari tempat pelayanan yang lain. Kalau itu memang dari Tuhan dan perintah Tuhan, saya pun akan berangkat. Tapi kalau ini yang Tuhan mau saya ada di tempat ini, sampai hari ini saya bersyukur ada bersama dengan jemaat dan saudara dalam kemurahan Tuhan. Ketaatan, teladan untuk melakukan perintah Tuhan, itu sesuatu yang baik. Yang kedua, teladan ketaatan Abraham dalam iman kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana sosok Abraham adalah sosok bapa yang beriman. Tetapi iman Abraham adalah iman yang hidup, tidak hanya sebagai pengetahuan, tidak hanya sebagai pemahaman, tetapi iman itu dibuktikan dengan sebuah tindakan. Iman itu dilakukan dengan sebuah sikap merespon apa yang menjadi pesan Tuhan. Maka ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham sebagaimana apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidupnya. Tanpa tawar, tanpa berpikir, tanpa berhitung untung dan rugi, Abraham berpikir apakah kondisinya, tempat itu seperti apa, tetapi Abraham percaya. Jika Tuhan yang bawa ke sana, jika Tuhan yang perintahkan ke sana, jika Tuhan yang tuntun ke sana, pasti keadaan akan menjadi lebih baik. Iman Abraham mampu menembus akan batas, mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Iman Abraham mampu membangun sebuah keyakinan, makin cinta Tuhan, bukan makin cinta yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala iman pun harus melawan arus. Iman pun harus berlawanan dengan kondisi dan situasi. Orang berpikir Abraham bodoh, kamu sudah baik di sini, sudah diberkati di sini, sudah sukses di Haran, sudah kondisinya bagus, sudahlah enggak usah pergi. Kamu di sana orang akan cari mungkin susah dan mati. Atau Pak Esron pakai istilah, nanti kamu jadi Jamilah katanya pendeta Esron. Masih ingat saudara? Jamilah jadi miskin, miskinlah. Ya. Artinya tetapi yang terjadi saya yakin dan percaya. Iman itu mampu membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka setiap langkah Abraham ketika dia keluar dari Haran dan dia menuju tempat yang Tuhan siapkan dan tujukan, maka berkat dan berkat itu menyertai kehidupan Abraham. Iman itu harus dibuktikan, iman itu harus diujikan, iman itu harus kadangkala kita praktekkan untuk melihat sesuatu yang lebih besar ada dalam hidup kita. Saya selalu ingat, masih ingat dan apa yang saya katakan kepada almarhum Pak Eko. Ketika kami masih duduk-duduk di rumah orang tuanya di Perumda, di gangnya Busi Ukur itu, Purnakarya 5 ya, rumahmu Bang ya, di 4 ya, Purnakarya 5. Waktu itu Pak Eko masih tinggal, ada di kebon. Mas Mik masih kecil, Mas Mik, mana Mas Mik? Tidak ada ya, masih kecil. Ya. Lalu kami ngobrol dengan dia lalu berkata, Pak saya ini pengen punya rumah sendiri. Kami ini tinggal di mes yang ada di perkebunan. Enak di sana, listrik tinggal dibayari perusahaan. Air ngalir dari gunung dan tidak pernah habis. Semuanya bebas, enak semua, telepon semua sudah enak semua. Tapi kami juga pengen untuk punya rumah. Ya saya bilang, kita modalnya, lalu dia tanya, modalnya apa Pak? Ya, kalau saya, kamu ditanya ya modalnya iman. Loh, masa iman bisa membangun rumah, iman bisa melakukan sesuatu? Loh, Alkitab berkata iman sebisa biji sesawi saja bisa memindahkan gunung kok. Lalu saya cerita, sama halnya. Dulu Mbak It ini masih kecil. Seringkali ditanya temannya sampai satu kali dia lapor kepada kami, Mi, aku malu. Kenapa? Ditanya teman, loh kenapa? Rumahmu kok banyak toh? Loh, alamatnya pindah-pindah. Perumda mungkin ada 7 kali. Kami pernah tinggal di Pastori 4-5 tahun. Dulu di tempat ini, Lengkong ini, Pastori ini, drum ini adalah kamar mandi. Lalu di sini ada ruang kosong. Ada bentuknya enggak karuan, disekat-sekat pakai triplek. Ada dapur 1, ada ruang tamu 1, lalu ada kantor, tempat tidur saya. Wah, paling seru itu. Baru tidur, geludakan. Wah, apalagi kalau minggu gini. Wah,
Ramenya minta ampun saudara, yang saya udah ngerasakan 5 tahun ya tinggal di pastori itu. Ya, enak ora enak saudara. Tapi ya mau dialami. Atasnya hanya asbes, kalau ada angin, pak langsung terbang, kebongkar, langsung atap langit. Wah, enak sekali. Ya, luar biasa kami nikmati. Kami pindah-pindah kontrakan, kami kan jadi kontraktor waktu itu kan. Kerjanya ngontrak. Sampai satu kali Mbak Id berkata, "Pih, malu. Lah gimana? Mau punya rumah?" Ya mau. Saya masih ingat kita berdoa bertiga, kita minta Tuhan. Tidak punya apa-apa. Kami hanya punya keyakinan. Selama ini keyakinan saya salah. Saya berpikir kalau jadi hamba Tuhan itu tidak perlu punya rumah. Mikir jemaat, mikir pelayanan, rumah Tuhan sudah sediakan di surga. Tuhan sudah berikan, tapi tidak pernah berdoa. Sampai anak-anak yang jadi korban semua. Akhirnya kami minta, 3 bulan Tuhan menjawab, satu tanah yang kami tempati sekarang di Purnakarya Raya itu. Saya tahu, kami tidak punya uang. Kami coba tawar tanah di Wasmen, tetangganya Pak Edi itu. Ya, nawar, tapi tidak punya duit. Janjian jam 11, jam 1 datang sana tapi tidak bawa duit. Sampai di sana orangnya Pak Tri itu berkata, "Sudah laku Pak, tadi jam 11 sudah ditawar orang, sudah dibayar kok." Oh gitu ya, padahal tidak punya duit. Kalau toh jam 1 dikasih juga mau bayar apa, tidak ngerti juga, iman paling kan gitu. Tetapi bersyukur, tanah itu ada orang dan keluarga yang berkata, "Sudah kami bayar dulu, nanti diangsur." Loh, tanpa bunga, tanpa beban yang ada. Kami hanya bergumul, kalau ini kita tanggapi, kita respon. Dalam arti berapa tahun bisa lunas. Jangan-jangan sampai mati belum lunas, tinggal utang untuk anak-anak, saya tidak mau. Akhirnya kami sepakat, kami bergumul dengan Bu Lena apapun yang ada. Sudah, 3 tahun lunas. 3 tahun lunas. Maka rumah itu bisa dibangun. Habis berapa sudah tahu? 12 juta. Loh kok bisa begitu Pak? Lah duitnya cuma 12 juta kok. Kami bangun rumah itu hanya 12 juta. Ketika gereja sudah tampak depan, lalu kami bangun rumah itu dengan 12 juta. Ditambah kami punya motor Tiger 1 dan Grand Astrea 1. Waktu itu Pak Kuncoro, yaitu kakak dari Bu Endang itu, Bu Edi itu berkata, 50 juta cukup Mas. Tenan. 12 juta jadi pondasi tok saudara. 12 juta pondasi tok. Tuhan berjalan seperti apa saya enggak ngerti prosesnya. Tapi saya nempati rumah itu dengan uang saya punya 12 juta dan jadi sekarang kondisinya tempati. Orang yang enggak ngerti duitnya banyak. Kalau saya cerita sejarah, Mbah Nem cerita 3 hari 3 malam, seri, enggak selesai. Intinya pemodalnya apa? Iman. Maka disitulah yang membuat Pak Eko, waduh saya pengen Pak, tapi saya enggak mau ada masalah. Wah ini kuncinya, iman itu kadang-kala melawan arus. Harus siap menghadapi masalah. Kalau enggak ada masalah, tidak akan pernah iman itu naik. Oh gitu, singkat cerita, diambil keputusan untuk keluar dari perkebunan dan tinggal di Kutilang. Kami sempat bergumul bagaimana di tengah situasi yang sulit dan kondisi yang dihadapi. Biasanya semua serba instan, enak, semua bisa dapat. Ini harus berusaha dengan kondisi yang ada. Tuhan izinkan sampai seperti itu. Bersyukur hari ini Tuhan melihat hal yang baik. Sehingga apa yang menjadi doa, khususnya untuk Pak Eko dan keluarga bisa melihat hal yang luar biasa. Kenapa? Ternyata iman jemaat dan iman pendeta itu sama Pak Gino. Jangan berpikir kalau imannya pendeta itu lebih gede Mas Winarko. Ya, imanmu dan imanku sama. Jika itu kita berani perjuangkan dan kita gumulkan kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Keteladanan imannya membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan yang kecil akhirnya menjadi besar ada di dalam hidupnya. Keteladanan tidak saja kepada melakukan perintahnya, keteladanan ketaatan Abraham dalam iman kepada Tuhan, tapi yang ketiga juga keteladanan Abraham dalam hidup melakukan janji Tuhan, bukan berkat Tuhan. Jadi kita hidup itu karena janji Tuhan Bapak Ibu, bukan karena berkat Tuhan. Maka kalau orang berkata,
hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya Pak Coki, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Pak Coki hidup untuk makan atau Pak Coki makan untuk hidup? Ya? Makan untuk hidup, pantesan makan terus. Supaya hidup. Gimana Pak? Mas? Iya, Pak Lukas. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Hah? Hah? Salah semua. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kalau manusia tidak jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak usah makan akan hidup. Jangan takut tidak bisa makan, takut mati. Karena takut mati maka makan terus, kan gitu. Tapi terimalah bahwa makanan itu sebagai anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Disyukuri, dinikmati. Maka kenapa kita ketika makan harus berdoa? Bukan supaya tempe rasanya jadi ikan daging sapi atau ikan gurami, tetapi supaya sukacita Tuhan dan damai Tuhan itu menjadi berkat untuk hidup kita. Maka saya begitu yakin hari ini saya buktikan betul, dulu kalau saya itu makan pilih-pilih apa-apa. Sekarang sayur pare pahit pun dalam nama Yesus jadi enak. Loh bener itu. Lompong dalam nama Yesus enak. Apalagi itu sing angel-angel tuh lho, Mbak Katri itu kalau nyayur apa genjer. Apalagi di sawah itu. Enak semua, Pak. Apalagi kalau yang masak Pak Gino Bugino dicampuri udang rawo itu, Pak, enak meneh. Oh, jadi apa saja jadi enak itu, Saudara. Maka saya bersyukur sekarang ini kadang kalau boleh, mbok ojo ayam terus Tommy ini. Bosen aku ndelok ayam. Lebih baik tempe, kadang-kadang tempe asal panah nyokot. Wih, enak semua. Tetapi dasarnya kembali saya diingatkan, ketika itu didoakan, disyukuri akan menjadi berkat ada dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan kepada saudara, Abraham itu belajar hidup, pegang janji Tuhan. Bukan hidup karena berkat Tuhan. Jadi kita hidup itu karena janji Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Janji Tuhan itu tidak akan pernah habis, janji Tuhan tidak pernah berkurang, janji Tuhan tidak pernah batal, janji Tuhan tidak pernah hilang. Tetapi berkat itu bisa habis, bisa hilang, bisa berkurang, bahkan bisa jauh dari dalam hidup kita. Hari ini kita bisa diberkati, tahu-tahu besok berkatnya sudah berkurang dan bisa hilang dalam hidup kita. Tapi kalau janji Tuhan itu tidak akan pernah hilang ada dalam hidup kita. Dan inilah yang Abraham yakini. Ishak pun diberikan untuk Tuhan, karena Abraham sadar, Ishak akan mati kalau disembelih pasti. Tapi Abraham percaya Tuhan bisa memberi Ishak yang lain. Supaya apa? Janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya tidak menjadi batal dan tidak menjadi hilang. Maka saya yakin dan percaya bahwa gereja ini berdiri bukan karena berkat, tetapi karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan untuk pekerjaannya, janji Tuhan untuk pelayanannya, janji Tuhan untuk kebutuhannya, janji Tuhan untuk segala apa yang digumulkannya. Maka saya yakin di tengah situasi yang sulit, saya mau buka sendiri, di tengah kondisi yang sulit, kita bersyukur. Karena gereja kita salah satunya adalah gereja yang taat kepada sinode. Di tengah situasi yang begini, kita rutin memberikan persepuluhan kepada sinode. Sampai mungkin ketua sinode, pengurusnya pun heran. Ki Bethesda ki kondisi Covid, kondisinya sulit kok tetap ada begini. Benar. Karena yang lain mungkin udah masa bodoh, udah wis mikir kebutuhan dewi saja susah, mau mikir sinode. Tapi kami buktikan, tetapi sudah bisa lihat berkat sinode lebih besar datang di gereja ini juga. Diizinkan Tuhan dan itu merupakan pekerjaan Tuhan. Tanpa kita pikir, tanpa kita duga, Tuhan bisa memberkati gereja ini lewat manapun. Itu sebabnya saya yakin dan kami dengan Bu Lena akhirnya pokoknya apapun, situasinya apapun, persepuluhan sinode harus diberi. Mau lihat kecil atau besar, jangan lihat. Maka bulan kemarin, mungkin kalau dalam laporan belum dilaporkan, hampir 4,6 juta kita kasih persepuluhan untuk sinode.
Karena kita tahu bahwa itu adalah janji Tuhan. Kita tidak peduli gereja mau seperti apa. Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kalau janji Tuhan itu kita pegang ada dalam hidup kita. Belajar daripada Abraham, ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan, ketaatan dalam melakukan mempraktekkan iman, dan teladan ketaatan Abraham dalam memegang janji Tuhan bukan berdasarkan berkat Tuhan. Biarlah itu akan menjadi berkat ada di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu kondisi kesaksian. Dulu kami membangun pelayanan ini dengan satu kehidupan yang luar biasa. Sampai saya pernah kami mempraktekkan di dalam ketaatan kepada Tuhan soal persepuluhan. Tidak lagi persepuluhan, per-40-an kami lakukan. Gaji setiap bulan 40% kami berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Yang lain orang ngerti. Tapi saya bersyukur karena tidak pernah kekurangan dan memberkati. Tapi di tengah kondisi Tuhan memberkati, kami jadi lupa lagi. Sampai pada satu titik, kami tidak memberikan persepuluhan itu kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur di tengah krisis, di tengah kondisi yang buruk. Bu Lena mengingatkan dan Bu Lena mempraktekkan terlebih dahulu. Tanpa dia ngomong dengan saya, dia lakukan kembali apa yang menjadi ketaatannya kepada Tuhan. Maka ketika itu saya boleh merenungkan, sempat berpikir, lah iya, untuk kebutuhan aja kita kadang-kala bilang pas-pasan. Tapi bagaimana kepada Tuhan? Tetapi luar biasa. Apapun yang lakukan setiap minggu pertama, bagaimana Bu Lena mengambil keputusan untuk Tuhan ini. Tidak peduli cukup atau tidak, tidak peduli berapapun apa, tapi dia sudah tetapkan ini untuk Tuhan. Luar biasa. Dan kadang-kala ketika saya lihat apa yang dia lakukan, ternyata berkat Tuhan itu terlalu besar. Tetapi saya katakan berkat Tuhan tidak besar. Karena yang besar itu adalah janji Tuhan untuk hidup kita. Maka dari situlah sampai hari ini saya tetap meyakini dan percaya. Tuhan adalah yang berjanji dan Tuhan itu yang akan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kebenaran yang Tuhan ingatkan kepada kami melalui ketaatan Abraham. Kami belajar teladan hidup Abraham akan ketaatan kepada janji Tuhan, ketaatan kepada iman yang dia lakukan, dan ketaatan dalam mempraktekkan dan melakukan merespon firman Tuhan. Bapa, biarlah teladan Abraham ini menjadi teladan dalam kehidupan kami, supaya kami melihat hal yang baik yang benar. Sebagaimana Abraham alami, kami alami dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Abraham adalah bapa kami. Kami adalah keturunan Abraham yang berhak untuk menerima janji, berkat, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Kiranya siang hari ini kami diingatkan untuk firman Tuhan ini. Supaya kami melakukan apa yang ketetapan hukum Abraham yang dikerjakan untuk setiap kami semua yang percaya. Berkati firman-Mu dan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan. Tuhan memberkati kita melalui pujian terlebih firman Tuhan. Biarlah keteladanan ketaatan Abraham itu menjadi berkat dan menjadi pola yang kita bangun dan tumbuhkan ada dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman yang kita bisa simak melalui BNews minggu ini. Mungkin bisa ditayangkan untuk kita sekalian. Waktu kami silakan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak BNews minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka di gereja. Serta ibadah online jam 5 sore di YouTube channel BMC CKI Bethesda.
Mari adik-adik nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa pakai masker ya. Mari ajak keluarga untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Siaran ini tidak akan diulangi lagi, maka untuk Bapak Ibu Saudara bisa hadir secara tepat waktu. Sekian BNews minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah beberapa hal yang kita bisa simak menjadi pokok doa kita dan perhatian kita sekalian dalam rangka kegiatan untuk minggu kita. Doakan juga, saya berharap untuk bulan depan, untuk ibadah pemuja bisa diadakan mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk anak-anak kita yang mulai rindu untuk juga ingin membangun persekutuan supaya ini juga bisa mendatangkan berkat dan tetap dalam progres kesehatan yang baik. Doakan untuk PPKM yang berlangsung sampai tanggal 23 nanti di Kabupaten Semarang, nanti akan dievaluasi tanggal 25, ya kita bersyukur untuk penurunan untuk kondisi COVID untuk Kabupaten Semarang dan Kodia Semarang hari ini juga sudah turun ke level 3, kita berharap akan turun ke level 2 pada bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, bulan depan ini, supaya situasi akan menjadi lebih kondusif dan baik. Ada apalagi juga program vaksinasi yang akan terus digencarkan. Ya, saya berharap ini bukan menjadi sebuah aturan. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa pemerintah itu salah, pemerintah itu ngawur, pemerintah itu tidak benar. Tapi yakinlah bahwa kita bersyukur melalui Presiden Jokowi merupakan salah satu pemimpin yang luar biasa yang Tuhan pakai juga untuk hari-hari ini di bangsa ini. Sehingga 2 periode ini kita bisa rasakan, kalau kemarin Ibu Megawati pidato sampai nangis karena bagaimana melihat pergumulan, perjuangan, pengorbanan, bagaimana seorang sosok pemimpin kita untuk Jokowi. Maka salah satunya, ya saya berharap program vaksin itu menjadi anugerah Tuhan bagi kita. Jangan takut untuk program vaksin. Lalu saudara berkata nanti dikaitkan dengan antikris, dikaitkan dengan tribulasi, dikaitkan dengan jadi anteknya setan, itu sesat. Itu salah. Atau nanti sudah berpikir kalau vaksin nanti mati. Wah, siapa bilang vaksin mati? Mati hidup bukan karena vaksin. Tuhan yang tentukan mati kita. Ya, itu yang saya ingatkan, jadi tolong untuk kita jangan takut itu. Ya, itu bagian daripada ketaatan kita kepada Tuhan melalui pemerintah. Yakin, baca Ibrani 13 ayat 17. Pemimpin pemerintah itu tidak ingin sebenarnya sampai mengorbankan jiwa daripada rakyatnya. Dan saya tahu salah satunya Indonesia masih peduli untuk itu. Kita tidak berpikir seperti Afghanistan ataupun Taliban yang hari ini berkuasa, beda saudara. Tetapi Indonesia sampai hari ini masih menjunjung akhirnya hal kemanusiaan itu, sekalipun juga ada banyak masalah, masih ada banyak di Indonesia ini. Maka saya selalu mendorong kepada jemaat, responlah untuk vaksin itu dengan baik. Ya, kalau saudara mau tanya, sharing-sharing, tanyalah mereka yang lulusan LC itu, lulusan COVID itu. Tahu itu ceritanya, tahu itu kondisinya. Tapi saya juga sebagai orang lapangan ngerti bagaimana orang mau disiplin, mau hidup tertib itu sulitnya minta ampun. Kita bersyukur karena gereja ya selama mungkin COVID ini coba kita jarang untuk ketemu, paling duduknya juga terpisah. Seolah-olah ibadah masih kayak di berangus begini. Suruh nyanyinya suruh banter kan enggak bisa juga. Suruh ngomong juga kadang-kadang enggak jelas, apalagi yang giginya ompong kayak saya kan gitu. Tetapi di tengah situasi seperti inilah ya kita ikuti prokes dengan baik, taati dengan baik. Ya. Dengan harapan kondisi akan menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang berkata, "Pak, saya enggak mau vaksin, takut kok Pak." Ya, kalau takut jarum suntik ya berdoa supaya enggak takut. Ya, kalau seperti Mbak Anggun
sedang mengandung boleh divaksin enggak? Saya enggak ngerti kalau itu, tanya nanti dengan kesehatan. Tadi pagi saya tanya Bu Sisi, Mbak Dian, itu ada pengaruh. Kalau ada kaitan dengan itu ya jangan. Tapi kan ada kasus khusus yang bisa di ini. Jaga kesehatan dengan baik, jaga kondisi dengan baik, apalagi dalam tugas di Bandungan banyak ketemu dengan orang, banyak dengan ini. Ya tetap jaga kondisi semua. Kita tidak berdoa kita akan mengalami yang namanya COVID. Tetapi saya percaya bahwa salah satunya vaksin itu sebagai pemutus rantai untuk COVID. Itu saja. Kalau orang bertanya, Pak kalau sudah divaksin 2 kali, 3 kali apakah tidak bisa kena COVID? Saya juga tidak bisa jawab. Buktinya saya juga sudah divaksin 2 kali, masih bisa kena COVID. Tetapi saya percaya bahwa COVID bukan sesuatu yang harus dihindari atau vaksin bukan sesuatu yang harus dihindari. Karena imun seseorang, ketahanan seseorang juga berbeda satu dengan yang lain. Tapi jangan pernah pengalaman seorang dipaksakan kepada yang lain. Dan itu menjadi sebuah dogma atau doktrin, bahaya. Ya, jadi salah satunya saya sebagai hamba Tuhan yang mensupport, dukung. Apalagi kalau nanti saudara mau masuk sekolah, mau cari kerja sekarang untuk ngambil BLT itu loh, bantuan langsung tunai, itu harus vaksin. Masuk supermarket, vaksin juga. Naik kereta, vaksin enggak Mas? Harus vaksin. Lalu ada orang berkata, Pak Gino enggak bisa lagi pergi ke Sumatera sekarang. Karena kalau naik pesawat harus vaksin. Juga salah karena kalau orang hanya sekedar vaksin, hanya bisa pengen naik pesawat, bisa naik kereta ataupun yang lain. Atau Bu Kasno mau divaksin gara-gara mau ngambil BLT. Kalau enggak dapat BLT enggak divaksin. Bukan itu persoalannya. Karena persoalan COVID ini persoalan personal. Kalau enggak ditulari ya nulari. Dan ini bisa menjadi masalah, peluangnya bisa sama. Tapi kita bersyukur gereja ini masih bisa diatur. Nanti tanggal 24 kami akan bikin seminar untuk diskusi sekabupaten Semarang, melibatkan camat dan tokoh agama, tokoh masyarakat, Toga dan Thomas Kabupaten Semarang. Dilaksanakan secara langsung dengan Kapolres, dengan Bupati, dengan Kodim, dengan Dinkes dan sebagainya. Kami akan adakan. Harapannya apa? Karena pergumulan kami di Kabupaten Semarang, khususnya yang di desa-desa di pelosok-pelosok, orang itu masih sulit. Suruh pakai masker aja enggak mau. COVID percaya COVID aja, banyak yang enggak percaya kok. Maka saya bilang, yang paling adil kalau ngalami. Tanya Pak Happy gitu. Bu Happy itu. Pak Jinarso. Ya toh, Bu Jami tanya itu. Sampai adiknya yang, keluarganya yang Bu Jami kerja itu, namanya Bu Fanda, berapa bulan di ICU Mbak? 1 bulan di ICU. Saturasinya berapa? Nadinya rendah. Sudahlah hitungannya orang mati itu. Tapi ya Tuhan masih kasih hidup kok. Mujizat Tuhan ada dalam hidupnya. Kemenak itu loh, kakak Kemenak, kepala Kemenak. Dia berkata 3 kali seumur hidup Pak Pendeta saya masuk rumah sakit. Tapi baru COVID ini. Saya sampai pesan-pesan dengan istri saya. Nanti kalau saya mati, tanah itu bangun pondok pesantren, duitnya ning gone rekening bank iki, ning kono bangun SMTS, duitnya ning kono. Saya sudah pesan-pesan semua. Karena apa? Sudah tidak kuat saya. Lalu dia kayak ketemu dengan kasat intelnya Ungaran ini. Lagi makan di warung, tiba-tiba ada pengamen, enggak pakai masker, ditegur sama yang jajan di situ. Malah marah-marah, opo COVID kira eneng. Wah langsung keluarkan pistolnya dia. Mas, tembak kok ini. Buatan Pak, ngomong sing genah kon ki. Zaman situasi seperti ini, kondisi seperti kamu masih ngomong begitu. Wes kowe rasa bengok-bengok maskermu tak kayak duit lu kan? Sampai gitu cerita. Saya jumpa kadang-kala juga, lihat itulah kehidupan yang ada di sekeliling kita. Maka kalau sudah bisa tanya satu dengan yang lain. Ya tanya Bu Lena, Bu Evi, tanya wis. Entek semua kan gitu, Pak Tar. Ama ya tuh Bu. Sampai makan juga enggak mau, badan kurus semua Pak Tar itu Bu midun pirang kilo kan gitu.
tapi kembali bahwa itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi yakinlah, maksud saya dengan hal seperti ini kita akan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan yang kita jalani ini. Kita berdoa terus, bergumul terus untuk jemaat, kesehatannya, kekuatannya, kemurahannya supaya tetap diberi kesehatan daripada Tuhan. Itu saja mungkin yang saya boleh sampaikan. Tetap jaga kesehatan dengan baik, lakukan kesehatan dengan baik. Doa saya, Bapak Ibu Saudara, sehat semuanya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang sudah berjalan siang hari. Tuhan memberkati dengan keteladanan, ketaatan Abraham. Melalui perintah Tuhan, melalui iman dan hidup di dalam janji Tuhan. Biarlah itu akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak kami dengan kesehatan, kekuatan jika mulai program pendidikan yang sudah disiapkan untuk adanya tatap muka dan sebagainya, Tuhan juga menolong. Agar semua bisa berjalan dengan baik sehingga kehidupan yang normal Tuhan anugerahkan dengan hal yang lebih baik lagi. Berkati untuk kami semua dengan anugerah kemurahan yang daripada Tuhan. Berkati ibadah kami tengah minggu, ibadah minggu depan dan program-program yang kami siapkan dan waktu yang kondisi yang terbatas. Tapi Tuhan menolong dan memimpin semua dengan kondisi yang baik bagi hidup kami. Jemaat, mari kita akan tengadahkan dua tangan kita. Pulanglah. Terima berkat Tuhan yang besar dan benar yang datang daripada Allah Bapa di surga dan kasih-Nya oleh Yesus Kristus turun menyertai-mu dan juga persekutuan oleh Roh yang Kudus bekerja memberkati senantiasa hari, minggu, bulan, tahun dalam setiap langkah hidupmu, keluarga, pekerjaan, studi, apapun yang kau berbuat berhasil sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Jemaat bersama-sama menyanyikan pujian ini. Sama-sama kita katakan bersama. Shalom, shalom, berkat yang daripada Tuhan menyertai-mu di dalam nama Yesus. Kasih setianya, kemurahannya, kebaikannya, kesetiaannya, dan penyertaannya nantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Terpujilah Bapa Tuhan yang besar, Allah El Shaddai, Tuhan yang mulia. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.